Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini luar biasa, ya, di Kebulin Cina ya. Di Kebulin Cina proyek kereta gantung Rinjani ya 2,2 triliun ya terkatung-katung ya. Ada apa begitu? Akankah nasib seperti kereta cepat begitu ya, yang kemudian ya utangnya luar biasa, terus kemudian akan molor begitu ya. Akankah ini akan terjadi lagi begitu ya? Dan bahkan ini menarik sekali, kenapa Indonesia itu ya sering ya bekerja sama dengan Cina begitu kan? Katanya lebih murah dan sebagainya. Padahal kalau kita dikalkulasi ya, bahkan proyek kereta gantung ini di Rinjani ini 2,2 triliun. Bayangkan begitu ya, sangat luar biasa sekali dan fantastis begitu ya. Apakah ini menggunakan APBN? Itulah yang menjadi pertanyaan hari ini begitu ya. Tapi ujung-ujungnya nanti bisa jadi ya APBN lagi begitu. Tetapi mari baca komentar-komentar netizen seperti ini terlebih dahulu. Ini komentar-komentar netizen ya. Di Kebulin Cina proyek kereta gantung Rinjani 2,2 triliun tergatung-katung ya. Bahkan setidaknya kita sudah ingatkan jangan jelekan presiden ya sebelumnya ya, dengan satu proyek mangkrak yang pelakunya sudah ditangkap, apa tidak khawatir kewalat ya. Bahkan sama seperti proyek-proyek yang lainnya, ujung-ujungnya overrun ya, akhirnya pakai APBN dari hutang. Bisa saja seperti itu begitu ya. Karena Cina itu luar biasa begitu ya. Buset, kalau dilanjutkan bakal tambah biaya dan waktu kayak kereta cepat ya. Tapi Cina selalu dikasih karpet merah ya, kelak semua proyek-proyek mangkrak akan kita mintakan pertanggungjawaban karena rakyatlah yang akan menanggung semua akibat kecerobohan rezim. Wah, banyak sekali pro dan kontra, ngeri ya komentar-komentar netizen begitu. Kalau memang dia tidak mampu jangan dululah ya, ada saatnya, kan begitu logika kita begitu ya. Jadi kenapa kok Cina terus? Lah emang kereta gantung ya mesti tergatung-gatung. Seperti ikan diajarin berenang oleh panda ya ini. Dengan sedikit umpan ya burung akhirnya hidup di sangkar, bersiul menghibur tuannya. Ini kerja kok begini. Ini banyak sekali pro dan kontra dari netizen begitu ya, dari masyarakat Indonesia begitu ya. Opo maneh. Ya biasa teriak wan ngibul kemana ini. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi melihat dari narasi-narasi yang dibangun oleh mereka bahwa ya pada hakikatnya sebenarnya ya kalau memang dalam jangka panjang sebenarnya baik. Tapi kalau memang dia tidak mampu masih menggunakan APBN ya wallahu a'lam begitu ya. Ya tambah hutang lagi begitu. Ini OTW mangkrak ini siapa nih yang sering dibolak-balik Cina ya uang masuk ke Indonesia ya, itu tahu sendiri siapa mereka begitu ya. Udah baca beritanya isinya seperti apa ya. Ini jangan mempelintirkan ya. Ini Didu nih si pembunuh merpati rakus jabatan sekarang pengangguran. Ini banyak sekali ada pro dan kontra di situ begitu. Tapi dalam jangka panjang infrastruktur itu sebagai negara yang maju itu perlu begitu kan ya. Karena di negara-negara lain itu sudah melakukan itu begitu kan. Tetapi kalau memang masih menggunakan APBN terus kemudian masih ngutang lagi sana sih, saya rasa jangan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya di Kebulin Cina proyek kereta gantung Rinjani 2,2 triliun terkatung-katung. Ini banyak sekali pro dan kontra ya, saya kutip dari Demokrasi ya. Pemkab Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat menyatakan proses kelanjutan pembangunan kereta gantung ya dari Desa Karang Sidemen menuju Kawang Gunung Rinjani belum jelas hingga kini, padahal ya groundbreaking Desember 2022. Bayangkan begitu ya. Sampai sekarang masih belum jelas begitu kan ya. Progres kelanjutan pembangunan kereta gantung dari Lombok Tengah menuju kawasan Gunung Rinjani itu belum ada informasi sampai saat ini, kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah ya, Baperinda Lombok Tengah ya, karena ini masih belum jelas. Tapi kalau memang ini terbukti apakah menggunakan uang negara atau APBN atau apa begitu kan, ini harus jelas begitu ya, investornya siapa begitu kan. Bahkan ia mengatakan pihak investor bersama Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah telah melakukan peletakan ya batu pertama pembangunan kereta gantung menuju Kawang Gunung Rinjani tersebut pada akhir 2022 ya. Karena baru mungkin sudah 5 bulan ya sudah meletakkan batu di situ, tapi ya ujung-ujungnya tidak tahu begitu. Bisa saja ini mangkrak begitu ya.
Bahkan hanya saja sampai saat ini masih belum ada informasi terkait rencana kelanjutan pembangunan tersebut. Kita masih menunggu informasi dari pihak investor ya. Keberadaan kereta gantung menuju kawasan Gantung Rinjani akan menjadi pendukung destinasi spot tourism dan meningkatkan kunjungan wisatawan di NTB umumnya ya. Karena dia menilai bahwa keberadaan kereta gantung itu tidak akan menghilangkan pekerjaan para porter ya yang ada di kawasan Gunung Rinjani karena telah memiliki pasar sendiri. Artinya adalah bagi yang kuat mendaki dan menggunakan jasa porter dan bagi wisatawan yang tidak kuat bisa menggunakan kereta gantung ya. Ya bisa saja karena mungkin dengan adanya seperti ini mungkin ya pertumbuhan ekonomi di sana mungkin semakin meningkat ya. Tapi ada situasi dan kondisi situ 2,2 triliun itu sangat banyak sekali begitu kan ya. Kalau dihitung-hitungkan berapa jangkanya yang sekiranya bisa menghasilkan dari sebuah destinasi ini begitu kan, begitu logikanya begitu ya. Harus disesuaikan juga begitu. Bahkan ini ya ditargetkan sampai 2025. Bayangkan ya, hanya 4 tahun begitu ya. Dan sekarang masih belum jelas begitu bagaimana kondisinya begitu kan. Bahkan ini masih kalau kita melihat bisa saja ini sebagai penggerak perekonomian itu, tapi kalau saya lihat bahwa dari perkembangan hari ini di masyarakat, apakah nanti ya orang-orang yang bekerja di situ akan beralih kepada kereta gantung ini, kan begitu logikanya begitu. Kalau semuanya akan beralih kepada kereta gantung, yang jelas perekonomian itu akan mandek di situ begitu ya. Dengan kondisi itu akan menjadi dampak masyarakatnya begitu ya. Untuk itu Wadi meminta Pemprov NTB agar melakukan kajian dampak keberencanaan terkait rencana proyek pembangunan kereta gantung Rinjani. Betul begitu ya, dampaknya seperti apa, kajiannya seperti apa, apakah masyarakat di situ yang kemudian ya kalau ada pendaki yang membutuhkan alat di situ apakah akan dialihkan kepada kereta gantung itu begitu kan ya. Pembangunan kereta gantung ini harus dilihat secara komprehensif ya, sesuai dengan aturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya. Bukan berarti setelah melibatkan banyak pihak termasuk aktivis bisa memuluskan rencana pembangunan ini. Menurut Amri, rencana pembangunan proyek kereta gantung Rinjani yang rencananya menelan biaya sampai 2,2 triliun ini harus dipastikan telah mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan mengingat sampai saat ini, ya kata Amri pihaknya belum melihat adanya izin yang diterima oleh Pemprov NTB terkait rencana pembangunan kereta gantung tersebut. Inilah yang menjadi cikal bakal apakah nanti menggunakan ini begitu kan. Di negara-negara lain ya fasilitas-fasilitas itu ya banyak melakukan itu begitu. Tapi kan kalau walum waktunya untuk melakukan fasilitas sebagai turisme di situ begitu kan ya, untuk turisme di situ apakah menambahkan hasil perekonomian di situ begitu ya. Kalau memang stagnan di situ ya mending ngapain kita harus melakukan itu, pada ujung-ujungnya nanti mangkrak, ujung-ujungnya ada korban dan sebagainya, bisa saja seperti itu begitu kan, karena ini tidak mudah sekali untuk dilakukan itu, kira-kira seperti itu begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.